Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmadullah rabbal rahim wa nusalli wa nusallim ala rasulil amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwani fillah hafizakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua. Alhamdulillah, kita sudah masuk ke bulan Sya'ban, bertepatan dengan tanggal 7 Sya'ban. Yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita semuanya kesehatan, taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika berbicara mengenai bulan Sya'ban, ada sebuah hadis dari sahabat Usama bin Zaid yang diriwayatkan oleh Imam Nasai, yang dihasankan dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala. Sahabat Usama bin Zaid berkata kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, lima araka tasumu min asyhrin minasyuhuri matasumu minasya'ban." Yang artinya, wahai Rasulullah, kenapa saya melihatmu berpuasa penuh di bulan Sya'ban dan tidak berpuasa di bulan-bulan selainnya, selain Ramadan? Maka kemudian jawaban Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, "Syahrul Sya'ban syahrun yaghfulu anhu an-nasu baina Rajab wa Ramadan." Beliau mengatakan bahwasannya karena bulan Sya'ban adalah bulan yang mana manusia melalaikannya, bulan yang terletak di antara bulan Rajab dan bulan Ramadan. Kemudian yang kedua, Rasul mengatakan, wa syahrul Sya'ban syahrun turfa'u fihi al-a'mal ila Allah azza wa jalla, yaitu bulan di mana amalan akan diangkat kepada Allah azza wa jalla. Wa ana uhibbu an yurfa'a 'amali wa ana 'ala sha'im. Kemudian Rasul mengatakan, dan saya menginginkan, menyukai untuk diangkat amalan saya kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan saya sedang berpuasa. Maka hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis ini Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan alasan beliau kenapa melakukan banyak puasa di bulan Sya'ban. Karena yang pertama, bulan Sya'ban adalah bulan yang mana bulan tersebut kebanyakan manusia melalaikannya. Karena keberadaan bulan Sya'ban terhimpit dua bulan yang besar, yaitu bulan Rajab, bulan haram, dan bulan Ramadan. Sehingga ketika bulan Sya'ban tersebut berada di antara dua bulan yang besar, bulan Rajab dan bulan Ramadan, sehingga kebanyakan manusia melalaikannya, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam justru menghidupkannya. Karena memang termasuk dari kebiasaan Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau menyukai untuk menghidupkan waktu-waktu, hari-hari di mana justru waktu dan hari tersebut manusia melalaikannya. Seperti halnya anjuran untuk melakukan sholat malam, ketika justru kebanyakan manusia tertidur, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam bangkit untuk melakukan sholat malam ataupun qiyamul lail. Karena tentunya ketika kebanyakan manusia mereka melakukan kemaksiatan dan kita melakukan kebaikan, maka terdapat keutamaan yang besar bagi para pelakunya. Kemudian yang kedua, Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, dikarenakan bulan Sya'ban adalah bulan diangkat amalan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Rasul sallallahu alaihi wasallam menginginkan agar ketika diangkat amalannya Rasul kepada Allah Subhanahu wa taala, beliau dalam keadaan sedang berpuasa. Sedangkan bentuk pengangkatan amalan ada tiga macam. Yang pertama adalah bentuk pengangkatan amalan yang dilakukan atau terjadi setiap harinya, dan itu ketika sholat fajri dan sholat asar, yang mana Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, yata'aqabuna fikum malakun bil laili wa malakun bin nahar, silih bergantian di antara kalian malaikat-malaikat di malam hari dan malaikat-malaikat di siang hari. Wa yajtami'una fi sholatil fajri wa sholatil asr, dan para malaikat berkumpul bersatu pada sholat fajar dan sholat asar. Kemudian ketika mereka naik kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman dan berkata kepada malaikat, apa yang dilakukan hambaku ketika engkau tinggalkan? Kemudian malaikat mengatakan, taraknahum wa hum yushollun wa atainahum wa hum yushollun. Kami mendatangi mereka dalam keadaan mereka sedang sholat, kami pun meninggalkan mereka dalam keadaan mereka sedang sholat. Dan bentuk pengangkatan yang kedua adalah hari Kamis, yaitu mingguan. Amalan-amalan hamba akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala di hari Kamis.
Maka ada anjuran untuk kita melaksanakan saum di hari Kamis, karena akan diangkat amalan-amalan hamba setiap pekannya di hari Kamis. Kemudian pengangkatan amalan di per tahunnya, yaitu di bulan Sya'ban. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat dan taufik kepada kita agar kita bisa betul-betul melaksanakan apa yang telah dilaksanakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dan mencocoki sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.